Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan coret kimia di channel Sam Hari Sumansyah. Sebelum Anda menyimak video ini, sebaiknya Anda jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi, serta like dan share. Terima kasih. Selamat menyaksikan atau menyimak video berikut ini. Cara mudah menentukan spesi asam basa pada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Misalnya HPO4-2- akan bersifat asam jika HPO4- melepaskan H+ atau H+-nya dikurangi. Nah, nanti kalau ini H+ berarti dia menjadi PO4-2-. Dia akan berubah menjadi spesinya menjadi PO4-2-, yaitu spesinya bersifat basa. Atau sebaliknya, kalau HPO4-2- itu menerima H+ atau ditambah dengan H+, maka nanti akan terbentuk H2PO4-. Karena dia menerima H+, berarti ini nanti spesinya bersifat basa. Dan setelah menerima H+, dia akan membentuk H2PO4-. Ini nanti spesinya adalah spesi asam. Nah, begitu untuk menentukan apakah HPO4 itu masuk sebagai teori asam atau basa. Sisa dilihat nanti dari persamaan reaksinya atau pada soal-soal yang lainnya. Misalnya pada soal HC2O4-. Untuk mengetahui apakah HC2O4- ini bersifat asam atau basa, maka kita buat seperti ini. Jadi HC2O4- kalau dia melepaskan H+ atau dikurangi H+, maka nanti dia sisa membentuk C2O4. Nah, ingat syaratnya, kalau dia melepaskan H+ berarti ini bersifat asam. Tetapi kalau dia menerima H+ atau ditambah H+, maka nanti hasilnya adalah H2C2O4. Nah, karena dia menerima H+, berarti ini bersifat basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, setelah kita ketahui bahwa H2CO4- menerima H+ bersifat asam, maka akan terbentuk C2O4-2- yang bersifat basa. Selanjutnya,
C2O4 min, kalau dia menerima H+, maka dia akan menjadi H2C2O4. Nanti ini bersifat asam. Seperti itu. Jadi nanti H2C2O4 bisa bersifat asam atau bisa bersifat basah. Begitu pula dengan yang di atas. HPO42- bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basah karena dia mampu melepaskan H+ atau mampu menerima H+. Contoh yang lain, H2O. Untuk menentukan sifat asam atau basah menurut teori asam basa Bronsted-Lowry dari H2O, lakukan hal yang sama dengan di atas. Berarti H2O ini kalau melepaskan H+, berarti hanya berkurang menjadi OH-. Tapi kalau dia menerima H+, atau ditambah dengan H+, maka hasilnya adalah H3O+. Air jika mampu melepaskan H+, berarti dia bersifat asam. Kalau dia mampu menerima H+, berarti H2O bersifat basah. Anion dan kation yang dihasilkan setelah asam atau basa itu melepaskan atau menerima H+, maka ini nanti akan bersifat basa. Dan yang di sini bersifat asam. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya, itu adalah HSO4-. Ini juga mampu melepaskan H+ atau mengeluarkan H+ dari sini menjadi SO4-, atau dia mampu untuk menerima H+, nanti menjadi H2SO4. Nah, kalau dia mampu melepaskan H+, berarti ini nanti bersifat asam, sementara anionnya itu nanti bersifat basah. Nah, kemudian ini karena mampu menerima H+, berarti ini bersifat basah dan membentuk senyawa. Senyawanya adalah H2SO4 yang bersifat asam. Berarti HSO4-, bisa bersifat asam, juga bisa bersifat basah. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang selanjutnya adalah SO3. SO3-. Nah, karena SO3-, tidak mempunyai H+, berarti ini tidak mungkin untuk melepaskan H+. Nah, tidak mungkin melepaskan H+. Berarti dia tidak bisa bersifat asam. Nah, kemudian kita lihat ternyata SO3-, itu mampu menerima H+. Kalau dia menerima H+, nanti hasilnya adalah HSO3-. Nah, karena dia menerima H+, berarti ini nanti bersifat basah. Jadi SO3-, hanya bersifat sebagai basah, tidak mampu bersifat sebagai asam. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, NH3.
NH3 ini mampu untuk melepaskan H+, berarti dia akan menghasilkan NH2 min. Nah, berarti ini bersifat asam. Kemudian NH3 mampu pula untuk menerima H+. Nanti dia membentuk NH4+. Berarti ini harus bersifat basah. Seperti halnya dengan yang di atas, kalau asam melepaskan H+ berarti menjadi NH2-, berarti nanti ini bersifat sebagai basah. Nah, sementara basah itu mau menerima H+, nanti akhirnya dia mempunyai sifat sebagai asam. Jadi NH4+ itu bersifat sebagai asam. Dengan demikian NH3 mampu bersifat sebagai asam, mampu juga bersifat sebagai basah, seperti yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Soal selanjutnya adalah NO3-. NO3- tidak dapat melepaskan H+, karena tidak mempunyai H+. Tetapi HNO3 mampu menerima ion H+, membentuk HNO3. Dengan demikian NO3 menerima H+, berarti ini bersifat basah dan membentuk HNO3 yang bersifat asam. Nah, jadi untuk NO3- itu hanya senyawanya hanya mampu bersifat sebagai basah. Perlu Anda ketahui bahwa yang dapat bersifat asam atau basah menurut Bronsted-Lowry itu disebut amfiprotik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal-soal yang menyangkut reaksi. Misalnya H2PO4- ditambah H2O, hasilnya adalah HPO4- ditambah H3O+. Hasilnya dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Dari H2PO4 kalau kita lihat menjadi HPO4-, berarti ini melepaskan satu H+. Nah, karena dia melepaskan satu H+, berarti ini nanti bersifat sebagai asam, atau dikatakan sebagai asam 1. Nah, sementara H2O nanti berubah menjadi H3O+, berarti ini menerima H+ dari H2PO4.
Nah, menjadi H3O plus. Berarti ini nanti bersifat sebagai basa. Nah, ini dikatakan dari asam 1 setelah dia melepaskan H+, maka dia membentuk basa. Basanya ini dikatakan sebagai basa 1. Nah, kemudian dari basa 2 setelah dia menerima H+ menjadi H3O plus. Berarti ini sebagai asam 2. Nah, menurut asam basa Bronsted-Lowry dikenal adanya istilah pasangan asam basa konjugasi. Yang mana itu pasangan asam basa konjugasi? Itu adalah asam 1 dan jadi asam 1 berpasangan dengan basa 1. Jadi asam 1 berpasangan dengan basa 1, atau asam 2 berpasangan dengan basa 2. Nah, berarti yang merupakan pasangan asam basa konjugasi itu adalah H2PO 4- dan HPO 2-. Nah, jadi ini 2- seharusnya ini. Nah, 2-. Sementara yang kedua, asam kedua berarti ini adalah H3O plus dan H2O. Nah, itu ada dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Jadi spesies yang bersifat sebagai asam itu adalah H2PO4 dan H3O plus. Itu bertindak sebagai asam atau spesies yang bersifat asam. Sementara yang spesies yang bersifat basa itu adalah H2O dan HPO4 2-. Demikian penjelasan bagaimana cara menentukan dengan mudah spesies asam basa suatu zat dalam reaksi kimia atau molekul-molekul tertentu menurut Bronsted-Lowry. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.